Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 4 yaitu reproduksi sel untuk subtopik gametogenesis. Nah, gametogenesis itu pada manusia terdiri dari bagian spermatogenesis dan oogenesis. Nah, yang pertama di sini kita bahas adalah spermatogenesis ya adik-adik. Nah, spermatogenesis itu adalah proses yang terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Nah, proses spermatogenesis pada pria itu bertujuan untuk menghasilkan sel-sel sperma. Nah, pada spermatogenesis itu dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Nah, jadi spermatogenesis itu terdiri dari spermatogonium itu mengalami pertumbuhan ya adik-adik menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer akan membelah menjadi dua ya. Jadi mengalami peristiwa meiosis yang pertama. Jadi setelah membelah menjadi dua namanya adalah spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi dua sel. Ya, setiap spermatosit sekunder membelah jadi dua, jadi ada 4 sel spermatid melalui pembelahan meiosis yang kedua. Kemudian sel-sel spermatid akan berdiferensiasi membentuk bagian sperma yang utuh. Maka terbentuklah spermatozoa yang fungsional sebanyak 4 sel. Nah, yang kedua adalah oogenesis. Nah, oogenesis itu terjadi pada wanita. Nah, terdapat atau terjadi di dalam ovarium. Nah, proses oogenesis itu bertujuan untuk menghasilkan sel telur atau ovum pada wanita. Nah, jadi adik-adik proses oogenesis itu menghasilkan satu sel telur atau ovum yang fungsional. Nah, di mana prosesnya adalah yang pertama oogonium itu mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer. Nah, kemudian oosit primer membelah menjadi dua, ya adik-adik disebut dengan oosit sekunder. Nah, melalui proses pembelahan meiosis yang pertama. Nah, kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi dua, ya. Jadi tiga bagian nanti akan berukuran kecil yang disebut dengan badan kutub, ya adik-adik. Nah, sedangkan satu dari oosit sekunder yang membelah tadi disebutlah dengan ovum, ya. Nah, kemudian nanti si ovum inilah yang akan berkembang ya adik-adik, atau tadi adalah ootit, kemudian ootit itu berkembang menjadi ovum yang fungsional. Jadi dalam oogenesis hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional, sedangkan yang tiga lagi adalah polosit ya adik-adik, nanti akan pecah ya. Yang itulah dia oosit dan oogenesis pada manusia. Nah, berikutnya adalah mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Nah, ini terjadi pada tumbuhan ya adik-adik. Nah, mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbu-sari. Nah, proses mikrosporogenesis itu dimulai dengan peristiwa meiosis 1 dan meiosis 2 dari mikrosporosit atau sel induk serbuk sari menjadi 4 mikrospora yang haploid yang disebut dengan tetrat. Nah, mikrogametogenesis adalah proses pembentukan mikrogamet atau gamet jantan. Nah, proses mikrogametogenesis itu dimulai dari mikrospora yang terbentuk kemudian melakukan pembelahan karyokinesis menjadi nukleus yang generatif dan nukleus yang vegetatif. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik, mikrosporosit mengalami meiosis yang pertama menjadi 2 sel, kemudian mengalami meiosis kedua menjadi 4 sel. Nah, jadi di dalam selnya itu terdapatlah nukleus yang generatif dan nukleus yang vegetatif. Nah, berikutnya adalah makrosporogenesis atau megasporogenesis dan makrogametogenesis. Nah, megasporosis itu merupakan proses pembentukan ovum dalam ruang bakal biji ya adik-adik pada tumbuhan. Nah, tepatnya di dalam bunga ya. Jadi prosesnya dimulai dari megasporosit melakukan meiosis sebanyak 2 kali menjadi megaspora. Nah, megaspora akan terbentuk dari inti kandung lembaga primer dan 3 sel kutub yang nantinya akan mati. Nah, inti kandung lembaga nantinya akan membelah lagi secara mitosis sebanyak 3 kali
dan akan menghasilkan 8 sel, yaitu 3 antipoda, 2 sel kutub, 1 ovum, dan 2 sinergit. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik dalam gambar ini. Yang pertama adalah sel megasporosit mengalami meiosis yang pertama, membelah menjadi 2 sel. Kemudian akan membelah lagi secara meiosis yang kedua membentuk 4 sel megaspora. Nah, kemudian setiap satu sel akan mengalami karyokinesis. Nah, karyokinesis itu adalah pembelahan secara mitosis ya adik-adik. Nah, jadi dari satu sel membelah menjadi dua sel membelah menjadi 4 sel, dan mengalami karyosis kedua ya adik-adik. Kemudian mengalami karyosis ketiga membentuk 8 sel. Nah, 8 sel itulah nanti yang akan terbentuk menjadi 3 sel antipoda, 2 sel kutub, 1 ovum, dan 2 sel sinergit. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih.